genjaan deh. Apa ini? Indomie ini. Ay, ada kan? Sedekah. Ay, kamu bakutin itu nak film. Saya kata jinaan. Nang kedai. Ay, Lebih tugas no. ay, tena buku tadi tugas kira yang ini. Tugasannya nak bagikan kita dia. Ay, tena buku lupa. Kita tolong. Aku belum ceniki. Video ada ini bawah di TikTok. Hai guys. Oi. Demi tugas ini sering ki kawah. Tugas apa? Itu kelompok dong. Iya. Demi nanu video kalian ini. Lebar nih ya, dia punya video sendiri ya. Pura-pura ini ya lebar mi. Sing memang ngane. Yang tu ben. Oi guys. Lebar mi tugasnya ku sare angkot. Ini apa? Mesti ini kenal materina. Kusinya ya. Apa bede? Pembangunan dan pertumbuhan wilayah. Dibayar kami bukan satu kelompok 6 orang. Ay, tena negara rin. Pero pasti na lebar tugas na. Enak. Mumpamang kerja kasi kalau orang jadi pawahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nurlia. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pembangunan. Pembangunan adalah upaya secara sadar dari diri manusia untuk memanfaatkan lingkungan dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan adanya pembangunan, kehidupan dan kesejahteraan manusia dapat meningkat. Tujuan pembangunan dapat tercapai dengan memperhatikan berbagai permasalahan di antaranya pengendalian pertumbuhan penduduk dan kualitas sumber daya manusia, pemeliharaan daya dukung lingkungan, pengendalian ekosistem dan jenis spesies sebagai sumber daya bagi pembangunan, pengembangan industri mengantisipasi krisis energi sebagai penopang utama industrialisasi. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Saya atas nama Supriyadi akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu tujuan pembangunan. Tujuan pembangunan wilayah menurut Badja Muljarijadi antara lain sebagai berikut. Membentuk industri institusi baru yang mendukung perekonomian daerah, mengembangkan industri alternatif, meningkatkan kapasitas pekerjaan untuk menghasilkan produk yang lebih baik. Pembagian pembangunan wilayah di Indonesia. Pembagian wilayah ditunjukkan untuk pemantapan dalam perumusan dan pengarahan kegiatan pembangunan. Hal tersebut bertujuan agar pelaksanaan pembangunan bisa berjalan merata, baik di dalam wilayah pembangunan maupun antar wilayah pembangunan di seluruh Indonesia. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Apa itu pusat pertumbuhan? Pusat pertumbuhan atau growth pole adalah wilayah dengan pertumbuhan dan sangat pesat ketika dibandingkan dengan wilayah lain. Salah satu faktor yang menyebabkan suatu wilayah menjadi pusat pertumbuhan adalah tersebut bisa mempengaruhi pembangunan wilayah lain dan sekitarnya. Selain itu, pusat pertumbuhan biasanya berperan menjadi pusat pelayanan bagi daerah sekitar. Contoh pusat pertumbuhan yang terkenal adalah wilayah Silicon Valley dan San Jose, California. Wilayah tersebut memiliki pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat, terutama berkat industri teknologi yang ada di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Arham akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu mengapa kita perlu mengetahui pusat pertumbuhan wilayah. Dengan mengetahui pusat pertumbuhan wilayah, kita jadi tahu wilayah atau kawasan mana aja yang pertumbuhannya pesat, sehingga kita bisa paham pengaruh dan peran wilayah-wilayah tersebut ke wilayah sekitarnya. Tidak hanya itu, manfaat pusat pertumbuhan di suatu wilayah dari satu budaya adalah segi budaya adalah terjadinya akulturasi budaya antara penduduk pendatang dan penduduk lokal serta antar penduduk pendatang sendiri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya atas nama Fahru Junaidi ingin melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu faktor penyebab. Faktor penyebab suatu wilayah menjadi pusat pertumbuhan tentunya banyak banget faktor yang mempengaruhi terbentuknya sebuah pusat pertumbuhan di suatu wilayah. Bisa jadi karena faktor geografis, ekonomi, sosial, dan lain-lain. Berikut ini beberapa contoh pembentukan pusat-pusat pertumbuhan wilayah di Indonesia memiliki tujuan utama menjadi wilayah menjadi pusat pertumbuhan. Kondisi geografis seperti jenis dataran, iklim, dan kesuburan tanah. Lengkapnya fasilitas atau kesehatan, tempat tinggal, dan sebagainya. Dan infrastruktur atau jalan dan transportasi sehingga mendukung kondisi ekonomi dan sosial, adanya industri sehingga banyak lapangan kerja dan tempat tinggal. Itulah tadi penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nadia akan menjelaskan tentang faktor penunjang pertumbuhan wilayah. Ada 7 faktor penunjang pertumbuhan wilayah. Faktor yang pertama adalah SDA. SDA atau sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan bisa dimanfaatkan dengan baik oleh manusia untuk keberlangsungan hidupnya. Faktor yang kedua, sumber daya manusia atau SDM, adalah individu produktif yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik itu di dalam institusi maupun perusahaan yang memiliki fungsi sebagai aset sehingga harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Yang ketiga, lokasi. Lokasi atau tempat digunakan untuk menyebutkan wilayah di permukaan bumi atau tempat lainnya. Yang keempat, fasilitas penunjang. Fasilitas penunjang pada dasarnya merupakan sarana yang bersifat sebagai pelengkap utama, sehingga wisatawan terpenuhi apapun kebutuhan selama mengunjungi. Yang kelima, sosial budaya. Sosial budaya merujuk pada aspek-aspek kehidupan sosial dan budaya suatu masyarakat. Yang keenam, topografi. Topografi artinya adalah studi tentang bentuk permukaan bumi dan objek lain seperti planet, satelit alami, dan asteroid. Nah, faktor yang terakhir adalah industri. Apa sih itu industri? Industri adalah suatu proses yang bukan hanya menghasilkan barang tapi juga jasa. Itulah tadi penjelasan dari saya. Terima kasih.